Shalom, salam sadis, salam cuan. Ya, gimana XRP tembus ya? Tembus XRP $1 ya kan? Itulah target kita masuk ya. Tapi saya belum TP. Ada yang tanya kau udah boleh TP? Terserah kalian lah. Saya nggak mau ini ya. Saya dari awal saya kau udah bilang saya paling nggak suka ditanya soal TP ini itu ya. Kadang kalau saya lagi anginnya bagus ya jawab Anda. Kalau lagi nggak saya males gitu ya. Itu masing-masing ya. Jadi congrats yang udah cuan, yang udah bahagia. Congrats juga buat yang udah uh, kejemput ya koin yang sangkut. Ada beberapa banyak. Gue seneng banget loh 2 hari ini ya kan baca komen kemarin banyak yang udah kejemput, yang sangkut di bulan 5, yang hot lah, yang BTT lah, yang uh, Cardano lah, yang Matic lah, yang beragam. Nah itulah buah dari kesabaran. Jadi selama ini uh, selama kalian ikut saya, ada yang kan banyak masuknya itu waktu sangkut bulan 5 itu ya. Banyak yang masuk channel saya itu bulan saat itu. Ya, karena sebenarnya saya nggak izinkan saat itu. Saya cuma sedikit komunitas yang nggak izinkan mereka share video saya saat itu. Tapi ya Tuhan berkehendak lain, cerita lain ya kan, ada yang diam-diam share lewat grupnya padahal udah saya larang gitu. Terus yang paling banyak masuk juga dari ini Bang Jos ya, Bang Jos juga ini karena saat itu banyak yang limbung bulan 5 itu nggak ada pegangan, banyak juga pemain baru nggak tahu tiba-tiba kena dam gitu ya kan, semua nggak ada pegangan. Tapi begitu masuk channel saya semua jadi tenang gitu ya. Saya guide kalian, saya tuntun terus ya ini sampai titik hari ini. Mudah-mudahan udah beberapa yang kejemput, udah banyak perbaikan termasuk keuangan kalian sudah sangat ini. Kalian sendiri yang buat tulis kalian sangat ini ya, sangat bagus. Jadi saya sangat ini. Tapi satu itu saya begini, banyak yang terima kasih gitu kan udah kejemput ya. Ya kalau kalian yang masuknya lewat Bang Jos TV, karena kalian harus ngucapin terima kasih sama dia gitu. Karena kalau bukan dia kasih tahu kalian, kalian nggak masuk. Karena saya larang komunitasnya saat itu untuk menyebar video saya gitu. Saya sebenarnya juga ya gimana ya, namanya udah jalan Tuhan gitu ya. Juga warga NTT saat itu kalau bukan karena NTT musibah waktu itu bencana, saya udah stop video. Saya kena capek sendiri gini gitu. Saya pikir ya udah mereka yang udah akhir tahun kemarin, awal tahun yang udah banyak cuan udah saya ajarkan, ya udah cukup. Saya pikir saya mau istirahat, saya mau stop video saya saat itu. Nggak taunya kejadian bencana NTT. Ya udah saya lanjutkan video, maksud saya supaya mereka cuan bisa ada kumpul duit, bisa bantu sumbang NTT waktu itu. Nggak tahu kejadian dam, jadi ceritanya beruntun jadi ini banyak gitu ya. Jadi itulah jalan Tuhan, nggak ada yang tahu ya. Tapi hari ini semalam saya duduk, saya mikirkan itu ya. Saya orangnya suka introspeksi ya, saya review gitu. Kadang banyak jalan Tuhan pengen ini ya namanya ini. Jadi saat saya lihat hasilnya sekarang ini banyak yang ini terbantu segala macam. Akhirnya saya pikir sukacita saya itu besar gitu. Oh ternyata Tuhan masih mau saya aktif, mau ini ya kan, rupanya banyak yang terbantu gitu. Yang bukan sedikit gitu ya, ribuan gitu. Jadi ribuan kalau satu orang aja, dia satu keluarga ada berapa orang, berarti udah berapa gitu ya. Jadi saya pikir mungkin begitulah. Ya, jadi saya kadang rasa letih, rasa capek saya walaupun saya selama ini sakit ya, sebenarnya saya nggak pernah mengungkapkan sampai terakhir operasi itu baru saya ungkapkan. Karena selama ini saya hari itu bulan 4 mau berhenti juga karena saya udah tahu saya kena kanker. Saat itu saya pikir ya udah saya mau istirahat, mau fokus ke sakit saya gitu. Tapi rencana Tuhan lain ya. Dia mau saya continue juga, rupanya banyak mukjizat yang saya rasakan. Tuhan mampukan saya gitu ya.
Jadi saya kena kanker pun kadang orang lihat kalau lewat video kayak orang nggak kena kanker kan, saya biasa gitu kan. Padahal kadang saya ngomong ngucap salah itu, kadang saya seperti hari itu masih ingat nggak video saya hari Kamis saya bilang Jumat gitu ya, sempet saya salah si air. Itu saya 2 jam sebelum buat video itu saya baru dari hospital itu endoskopi gitu di anestesia. Maka saya kadang otak saya karena saya sering operasi gitu belakang saya sekarang sering lupa gitu ya karena kebanyakan anestesia gitu maka kadang ngomong pun salah untuk nggak fatal gitu tapi apapun itu saya review semalam saya pikirkan saya ini kan puas saya sangat puas gitu banyak yang terbantu banyak yang ini ya sangat-sangat terbantulah yang bisa beli obat buat orang tuanya lagi sakit atau apapun yang bisa berikan nafkah ke orang tuanya ya beragam sangat banyak saya lihat baca saya sangat sukacita gitu ya terus semua bahagia gitu kan cuan gitu ya aduh target kita masuk gitu kan ada masuk XRP masuk ya kan yang lain-lain scalping masuk gitu ya kan cuma 1-2 koin yang agak lemot kita nunggu lah ya kan itu aja jadi saya review kejadian waktu cepat sekali bulan 5 gitu ya coba kalian yang sangkut bulan 5 yang waktu itu dan kalian coba bayangkan kalian nervous ya kan untuk masuk di ini akhirnya banyak yang tenang sampai ada yang manggil saya seperti bapaknya lah apalah ya nggak tau lah beragam lah ya. But anyway, inilah jalan Tuhan. Ya, yang penting juga kalian tahu, kalian dapat dari channel saya ini juga saya selalu ngajarkan, saya suruh kalian untuk memberi. Kenapa? Karena dengan kita terus memberi, kita dapat merubah nasib kita juga. Saya selalu mengajarkan untuk tangan di atas, bukan tangan di bawah. Ya, kalau Anda terus tangan di bawah, Anda seumur hidup jadi orang susah, selalu berharap dari orang. Tapi kalau Anda selalu mau jadi orang yang tangan di atas memberi, Tuhan itu akan mampukan Anda. Tuhan itu akan mampukan Anda untuk selalu memberi. Jadi level hidup Anda itu lebih beda gitu. Bukan yang tangan begini, tapi tangan di atas yang memberi gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar kripto dari tahun kemarin itu yang ikut saya sudah saya ajarkan itu karena itulah hidup bukan banyak orang Indo tuh salah ya mereka sudah susah ini takdir Tuhan tidak ada kata takdir nasib kita itu di tangan kita sendiri kita yang buat nasib kita yang meng-create hidup kita nah dengan awal aja dengan kesenangan ada rezeki kita memberi, dengan kita selalu tangan di atas itu, secara tidak langsung itu kita punya hidup tuh dirombak itu. Jadi orang yang dimampukan untuk memberi. Nah, kalau kita dimampukan untuk memberi berarti ekonomi kita pasti lebih daripada orang yang begini. Itu aja logikanya. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan selalu. Jadi Kongret sangat senang yang udah kejemput. Kalau yang belum kejemput masih sisa-sisa gitu, sabar kita nunggu ya kan bulan. Segala yang saya ini analisa ternyata betul saat bulan 5 saya bilang harap-harap di bulan 8 ya. Bulan 8, bulan 9. Nah ini bulan 8 udah mulai kejemput ada yang ini ya syukurlah ya kan. Jadi sedikit ini saya flashback ya. Saya review buat kalian juga ini introspeksi jadi kalian ada timbul satu syukur sama yang di atas gitu karena bukan kebetulan Anda ketemu channel saya jalan Tuhan itu nggak bisa kita analisa pakai otak kita banyak rahasia ilahi itu kita nggak bisa tahu kita jalankan doa minta sama dia ya kan itu. Oke, singkat. Terus ya sedikit ulas. Ada yang nanya, kok gimana? Kok nggak bahas berapa hari ini BTC? Apa yang mau dia? Saya udah kan waktu hari Senin video saya udah sementara dia sideways dia begitu-gitu aja. Jadi ini ya gitu dia di
45 naik 46 mungkin nanti 44 dikit gitu 44.800 44.900 naik lagi 45 ya kan terus ke 46 ya begitu aja minggu ini begitu tapi bagusnya semalam kita lihat tiba-tiba Bitcoin dominance turun altcoin pada naik gitu itu agak bagusnya di situ gitu ya jadi banyak yang kejemput gitu ya altcoin tiba-tiba banyak altcoin yang kecil-kecil ngepump hot gitu ya kan BTT kan terus uh, IOTEX gitu ya itu tuh koin-koin kecil pada ngepump gitu jadi ada sedikit sinyal apakah ini masuk altcoin tapi belum tahu kita ya ini masih kira-kira gitu tapi belum dia juga dominance masih di 45% gitu tapi satu sinyal bagus ya kan jadi yang tanya kok Cardano mau di TP, XRP mau di TP, Matic, terserah kalian, kalian yang putuskan. Kalau saya jawab, saya kan udah bilang kalau yang sabar yang ini tunggu sampai smart kontrak keluar kalau yang ada, ya kan? Tapi kalau yang misalnya kalian belinya di atas cuan-cuan tipis ya udah di TP. Kalau yang nggak seperti saya atau yang lain-lain yang ikut saya yang udah dulu yang udah dari awal modal kecil kita nggak takut dan kami juga uang profit gitu ya bukan modal lagi gitu ya bukan modal itu kayak Cardano itu kami itu dari uang profit gitu jadi kami nggak pusingin gitu ya nah terus XRP ini ya gitu ya XRP saya nanti mau TP kalau taksiran saya lihatlah sampai hari Sabtu ini gitu ya saya ambil profit dulu gitu ya saya tarik modal dulu nanti terus Matic saya belum mau TP juga Matic saya masih tunggu Sabtu juga gitu nanti kalau Sabtu udah nggak ini kira-kira apa ya udah saya tarik lagi profit lagi gitu ya itulah uh, tapi kalau yang udah TP nggak usah nyesel rezeki itu tetap masih ada ya apa masing-masing kan saya selalu bilang koin boleh sama rezeki masing-masing bisa aja nanti Sabtu mana tahu dia turun kan nggak tahu kan berarti saya agak kurang profitnya tapi kalau dia masih mau naik ya berarti profitnya agak lumayan gitu aja sih ya kan jadi kalau yang kemarin hold Chiliz CHZ belum ini ya tunggulah hari ini dia kan hari ini tanggal 12 Arsenal apa itu ya dia NFT lihat aja malam ini. Jadi nanti sore Eropa baru masuk pagi gitu. Sore ini ya. Jam-jam sore jam-jam 6 kalau nggak salah, jam 5 jam 6 sore Eropa baru pagi gitu ya. Tanggal 12 pagi jam-jam 8 jam 9 kalau nggak salah. Saya lupa hitungan lebih kurang gitu. Ya. Jadi santai aja, lihat aja, tunggu ya kan selo apa ya cuan-cuan tipis lah. Sekarang udah pada naik tinggi kan kemarin saya udah bilang paling cari cuan-cuan tipis ya kan. Kemarin Theta juga lumayan cuan tipis. Matic yang saya lihat masih mau gitu. Saya nggak mau ini dulu gitu. Biarkan coba lihat. Kayaknya Matic lagi ini nanti mungkin siapa tahu bisa naik ke $1.70, 80 atau 90 nggak ada yang tahu lihat aja nanti ya terus ada yang nanya itu coin gaming NFT kenapa kayak engine Sen nggak terbang nggak kayak AXS ya Axie Infinity ya beda gamenya udah orang duluan ini kan terus kalian nunggu itu kayaknya nggak sih nggak kalau kayak engine mana sama Sen gitu kayaknya dia punya game belum berapa mau terbang kurang yang saya tahu setelah Axie Infinity sebenarnya minggu-minggu kemarin itu yang ada terbang yang game juga itu Illuvium lumayan naik sama satu lagi Muse tulisannya Muse itu NFT juga itu yang terbang Axie Infinity ya setelah itu Illuvium Muse itu yang terbang kalau yang engine Sen kurang gitu ya mungkin gamenya kurang deh kan namanya game itu tren gitu ngikut tren ya terus ada yang tanya bisa di hold nggak koinnya sampai 2022 saran saya sih sebaiknya jangan gitu karena
yang gitu-gitu ikut tren tiba-tiba kalau lagi drop jatuh habis juga, nanti Anda sangkutnya juga dalam gitu. Ya. Jadi ikut tren aja gitu, ikut-ikut market aja deh. Nggak usah ini ya. Karena gaming itu ini kan banyak yang main gaming, yang nonton YouTube saya juga anak-anak muda banyak main gaming. Kalian kan tahu nanti keluar yang baru, kalian udah ikut tren yang baru, yang lama udah nggak ini gitu kan. Jadi kecuali mungkin aksi Infinity karena udah banyak yang tertolong, saya rasa itu yang fanatik di game itu ini ya. Satu aksi Infinity, tapi juga kalau dia drop juga saya rasa. Cuma agak bisa stay sampai tahun depan atau next bulan dia masih survive karena marketnya udah gede. Juga dia punya pemain yang fanatik karena bisa udah terbantu, kayak misal Filipina gitu kan sangat terbantu ekonomi mereka, anak-anak muda yang bergantung sama game. Jadi ada yang begitu-gitu tuh udah die hard gitu ya sama game itu. Jadi sekilas ini aja hari ini video saya ya, bahas koinnya, terus sedikit saya nanti di deskripsi saya lihat, saya tulis lah koin yang mungkin masih ada peluang untuk scalping cuan tipis-tipis ya, kayak EOS, saya lihat EOS masih bisa ya, cuan tipis EOS sama itu Zero X kayaknya masih mau juga naik dikit gitu ya. Nanti saya tulis lah di deskripsi ya. Atau udah banyak yang tanya, udah banyak yang TP terus tanya kok mau serok koin apa, mau scalp ya. Ya udah saya tadi cek, saya nanti tulis di deskripsi aja gitu ya. Good luck buat kalian lah semuanya ya. Sukacita, bahagia, lihat kalian juga senang, bahagia gitu. Cuma gini, saya pengen kalian itu cuan-cuan tapi jangan hambur-hamburkan uang ya. Saya buat video itu ada hal-hal yang nggak bisa saya ceritakan tapi saya tahu apa yang terjadi sebelum terjadi ya. Makanya saya buat video, saya selalu suruh kalian nabung, jangan royal, jangan hambur-hamburkan uang ya. Karena tahun depan ekonomi masih belum bagus dan belum tentu kalian bisa buat money di kripto gitu ya. Karena manfaatkan waktu, kesempatan yang ada, dan kita harus bisa manage finansial sebaik mungkin dalam keadaan kondisi yang tidak stabil ini ya. Corona ini kapan bisa selesai tidak ada yang tahu, tapi yang jelas ekonomi akan ke depan semakin hancur, inflasi semakin tinggi ya. Jadi saya selalu ingatkan jangan ini ya, orang Indo banyak ada dapat duit sedikit nggak bisa jaga, mau show up gitu terus foya-foya. Jangan di keadaan begitu, jangan. Kalian harus belajar benar-benar manage ya, menata finansial kalian. Harus pikirkan long term, jangka panjang, gimana kamu survive dengan uang itu, gimana kalau bisa diolah lebih berkembang gitu ya. Itu saran saya ya. Selalu diingat, mudah-mudahan supaya itu untuk kebaikan diri kalian juga ya. Saya selama ini kadang saya tegas, saya ngomel bukan karena apa, karena jelas saya perhatian sama kalian, saya sayang kalian, saya nggak mau kalian salah langkah ya. Umur tidak ada yang tahu, mungkin aja tiba-tiba saya kena corona, innalillahi, nggak tahu, tapi paling nggak saya harus tinggalkan sesuatu yang baik yang di benak kalian yang bisa menata hidup kalian ya. Itu saja hari ini video saya. Salam Syah Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.